Halo, malam Ci Alin, apa kabarnya? Kabar baik. Sebelumnya kita mau bahas langsung nih ke tema kita yang waktu itu saya juga tanya ke Pak Fahrul gitu kan. Emangnya kalau Amerika Serikat udah resmi resesi itu kita apakah Indonesia ikut resesi juga atau sebenarnya belum tentu? Gimana nih Pak Fahrul? Iya, kalau kita lihat apa namanya ya, kalau kita lihat dari 4 siklus resesi terakhir ya, resesi tahun 90, resesi tahun 2001, 2008, dan 2020, kondisi yang Amerika resesi, kita ikut resesi itu hanya waktu krisis COVID-19 2020. Tapi memang, Ci Alin, itu kalau kita lihat fenomenanya ya, sekalipun Indonesia itu nggak resesi, waktu dot-com bubble 2001, terus waktu krisis global financial crisis 2008 sama tahun 90, memang Indonesia nggak resesi, tapi yang lumrah terjadi itu adalah kalau US mengalami recession, yang mana merupakan US itu the biggest consumer of the world, itu mau nggak mau membuat ekonomi kita melambat juga. Tidak pernah dalam kejadiannya kalau ada perlambatan ekonomi Amerika Serikat atau resesi di Amerika Serikat, Indonesia itu nggak turun juga ekonominya, nggak pernah ada kejadiannya. Jadi kalau kita lihat itu memang ya yang hampir pasti kejadian di tahun depan dengan polisi yang mengetat di mana-mana. Kalau saya biasanya menyebut ini bahasa kerennya itu ada global rebalancing kayak sekarang ya, yang bakalan kejadian itu most likely adalah ekonomi itu akan melambat. Indonesia akan Oke. melambat. Apakah itu akan berakhir dengan resesi atau tidak? Histori berkata kalau nggak ada kejadian luar biasa kayak COVID-19 nggak jadi resesi. Tapi memang perlambatan itu iminen, tidak terhindarkan. Nah, bagaimana kita menghadapi perlambatan dan tren-tren apa yang akan muncul, itu tentunya saya rasa menjadi hal yang lebih menarik untuk kita bahas. Wah, menarik banget. Iminen ya. Tidak mungkin kita melepaskan diri dari efek perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Lalu apa yang bisa kita ekspektasi atau antisipasi sebagai bahan pertimbangan kita nih Pak dalam keputusan investasi atau juga keputusan keuangan? Kalau dalam kerangka ini ya, saya mikirnya ini agak beda nih. Kalau biasanya ngobrolnya banyak sama stock picker, saya lihatnya dari makro ya. Kalau lihat dari makro Betul. itu ngelihat kita harus tahu stake makro kita di mana. Apakah memang ini saya lihat ya, apakah memang market itu lagi ingin kita kaya atau market itu lagi ingin kita nggak kaya? Market lagi pengen kita kaya apa enggak nih sebenarnya sekarang? Oh iya, 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 pengen tahu. Kayak 2020 sama 2021, market itu lagi pengen kita kaya. Asik. Asik. Ekonominya melambat gara-gara kita feel richer kan, cuan 2020, cuan 2021, jadi belanja. Ada uang banyak, belanja. Ya banyak lah gitu kan, gara-gara dapet cuan. Akhirnya ekonomi 2022 membaik kan. Ekonomi 2022 membaik, tapi kalau ekonomi membaik itu ada resiko baru yang muncul. Resiko baru yang lagi muncul sekarang itu adalah tekanan inflasi yang mengharuskan interest rate itu meningkat. Nah, mengharuskan interest rate itu meningkat dan memang akan ada resesi di depannya untuk mengembalikan lagi keseimbangan ekonomi. Jadinya kalau saya memang melihatnya di kondisi sekarang ini kita berada dalam fase market lagi nggak pengen kita kaya. Itu pada dasarnya. Waduh, market lagi nggak pengen kita kaya karena uang kita keluar lebih banyak nih untuk barang-barang kebutuhan yang lebih mahal ya atau gimana nih Pak? Iya, market itu lagi nggak pingin kita kaya. Kalau kalau kita lihatnya itu adalah gini, waktu kalau ekonomi itu kayak 2 tahun yang lalu itu slow banget, kita butuh dorongan di pasar keuangan sehingga jadi bergairah. Kan uang semuanya kan Iya. pada ngumpul di pasar keuangan kan naik, gara-gara saham naik, itu kan pada right issue, ada IPO saham bejibun kan. Dalam 2 tahun Mm-mm. terakhir ini yang membuat akhirnya itu investasi naik, pertumbuhan ekonomi balik lagi ke atas 5%. Partly itu sebabnya. Kalau yang kita lihat sekarang sih, fasenya memang kalau untuk menghadapi resesi, satu hal yang kita lihat adalah terutama resesi sekarang itu gayanya itu ya, ini udah lama kita nggak lihat. Ini resesi yang inflasioner. Resesi yang Hmm. inflasioner, udah lama yang nggak kita lihat. Nah, ceritanya adalah kalau di fase resesi yang inflasioner itu pada dasarnya kalau financial market tidak begitu ingin kita kaya. Kayak Oke. apa yang ingin financial market inginkan?
financial market inginkan untuk mencegah resesi ini adalah uang itu harus beredar ke masyarakat. Maka mungkin kalau saya sih lihatnya di sini justru yang akan lagi berjaya paling nggak sampai tahun ke depan itu rekan-rekan kita yang bergelut langsung di sektornya. Itu kondisinya. Untuk kita di financial market sampai valuasi kalau kita ikutin dari IG-nya Trimegah, sekarang ini fasenya masih valuation discovery, kira-kira seperti itu. Oke, valuation discovery ini sebenarnya apa sih Pak? Mencari valuasi yang price in dari para pelaku market Uh, semuanya atau gimana nih Pak? Valuation discovery itu kira-kira ya, karena setiap resesi itu ya, itu biasanya itu menandakan sebuah perubahan siklus ekonomi. Dan di tiap siklus ekonomi itu yang berjaya itu berbeda-beda. Kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, yang paling jaya itu sektor keuangan. Mau beli apapun, beli BCA kan, itu rule of thumb in the last 10 years. Bagaimana kalau saya Yes. bilang, menghadapi resesi ini, habis ini kondisinya mungkin bisa berubah. Mungkin rule of thumb-nya tidak bayar BCA lagi. Karena Apa jujurnya Pak? saya lihat, ya, oh iya nanti itu kita lihat lagi ya. Ini kan anyway kalau menurut pendapat saya indeks belum bottoming. Jadi Belum kalau saya sih bottoming. lihatnya ya nanti itu akan kita bahas lagi dan less likely kalau kondisinya itu resesi kejadian dengan inflasi yang cenderung tinggi, itu less likely big banks itu bisa outperform kayak kemarin-kemarin lagi. Bisa Oh, jadi habis ini saham batubara, it could be, terus beberapa saham yang manufaktur related, saham consumer, saya bisa kira-kira kilat seperti itu. Yang ingin saya ceritakan adalah resesi itu selalu menandakan perubahan musim, perubahan musim, perubahan mood dari perekonomian. Kalau kemarin itu mood ekonominya itu ke sektor keuangan, saya lihat mood itu sudah mulai agak berubah. Jadinya kita harus ready next recovery, mungkin recovery yang terjadi di sektor perbankan itu tidak akan secepat kayak tahun-tahun yang kemarin. wah daging ini katanya. Memang ilmunya Jos, memang ya. Baik, yang mau bertanya boleh langsung ya, boleh di kolom pertanyaan kita akan jawab sama-sama. Ada yang bilang IG Live-nya di save, akan di save ya. Oke, nah, ini tadi sudah dijelaskan sedikit, disinggung oleh Pak Fahrul. Mungkin kita bisa elaborasi lagi. Apakah market masih tunggu bottomin di Agustus, Kak? Apakah ini bisa kita secara pasti sebut bottomnya akan di bulan apa atau gimana sih, Pak? Kalau persoalan bottoming ini, Pak? Kalau saya sih lihatnya kalau untuk kasus Indonesia ya, Indonesia itu mengalami hurdle yang ada dua hal. Hurdle yang satu itu dari sisi moneter, orang pada nunggu semuanya udah naikin bunga. Baru saja European Central Bank menaikkan tingkat suku bunga sebesar 50 basis point. Barusan banget sih, 1 jam yang lalu. Wow. Amerika naikin lagi katanya 75 sampai 100 basis point ya dalam di minggu ke depan. Tadi BI masih stay. Kalau saya melihatnya salah satu tanda-tanda market itu mulai bottoming nanti ketika BI sudah mau menaikkan suku bunganya. Selama guidance-nya sampai sekarang itu BI masih kondisinya wait and see on the inflation prospect, saya lihatnya untuk sisi financial market kita masih harus lebih berhati-hati. Selalu ada up and down, selalu ada good trading opportunity seperti 2 hari terakhir, tapi belum waktunya all in. Kira-kira seperti itu saya lihatnya. Satu itu sisi moneter, yang kedua saya masih mau lihat itu kapan policy-nya itu, ini kita paling nggak itu dua hal. Kalau harga minyak masih tetap tinggi, kita harus lihat kapan Pertalite dinaikkan. Kalau harga minyak ternyata nggak tinggi lagi, mungkin turun ya atau 90 sampai 100, stay kayak sekarang. Hal yang harus kita lihat kapan pemerintah memotong issuance obligasinya lebih dalam lagi. Kita butuh dua hal, disiplin moneter sama disiplin fiskal. Ini yang selalu dibeli untuk berinvestasi di negara berkembang. Sebelum dua hal ini tercapai, agak sulit ya sejarah menceritakan agak sulit market itu bisa naik sustain. Itu yang kita lihat. Jadi kira-kira kapan sih, apakah bottoming Agustus atau bottoming September? Kita lihat reaksi dari policy makernya. Kalau seandainya BI Oke. naikin Agustus, bisa jadi bottomnya kejadian di Agustus. Kalau misalnya naiknya September, bisa jadi bottomnya di September. Tapi satu hal lagi yang saya ingatkan adalah
dalam fase yang sekarang baru ke anjir-anjirnya ke resesi, kita harus sadar mood market saat ini tidak ingin kita kaya. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik banget. Dari tadi saya sibuk nyatat, memang ya ilmunya daging banget. Nanti mungkin saya harus nonton ulang juga. Pak, mungkin buat kita yang nggak terlalu paham makro, nggak apa-apa ya Pak ya, kita agak Iya, pelan-pelan nggak dikit apa-apa, kita diskusi jelasinnya. aja. Tadi, Iya. iya, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah tadi kata Pak Fahrul adalah BI kapan akan menaikkan suku bunga acuan. Kemudian yang kedua, kapan tadi pemerintah memotong penerbitan surat utang ya Pak ya, issuance ya Pak, Yes, mengurangi memotong penerbitan surat kebijakan lagi. utang. Logikanya tuh boleh dijelasin nggak Pak, kayak sebab akibatnya kenapa ini tuh akan mempengaruhi pasar keuangan atau tadi pertanyaannya terkait dengan bottoming kayak gitu Pak. Kita jangan lupa Pelan-pelan Pak, bahwa biar kita penyebab. netizen pada ngerti apa Iya, nggak iya, apa-apa ya oke, oke. Pak. Ini dari sisi makro ya. Kalau makro itu Iya, kita mesti tahu penyebab market naik, penyebab market turun itu apa. Oke. Kalau dari iya. sisi makro, hal yang paling nomor satu ya, sekitar 70% yang menyebabkan market atau naik atau turun, itu tergantung dari kondisi keberadaan likuiditas. Likuiditas itu berasal dari uang lebih yang kita miliki. Dan market itu akan bereaksi kalau kayak waktu pandemi, orang Indonesia uangnya nyangkut di pasar keuangan kan, marketnya rally. Itu yang kejadiannya. Di tahun 2022 ini, kalau harga BBM, harga minyak udah naik, berarti outlook impor kita kan meningkat, sih. Hmm, Kalau outlook impor kita oke. meningkat, berarti kalau tidak ada perubahan, bisa kita ekspektasikan bahwa uang kita ngucur ke luar negeri dalam beberapa bulan ke depan jumlahnya banyak buat bayar impor. Kalau Oke. uangnya keluar banyak, likuiditasnya keluar, marketnya turun dong. Itu Oke. yang terjadi. Untuk mengantisipasinya, gimana marketnya bisa kembali stabil, harus ada guidance, misalnya bunganya naik, atau harga pertaletnya di-adjust, sehingga nggak kejadian over consumption. Karena kalau kita lihat belajar apa yang biasa terjadi di Indonesia, kalau pertumbuhan ekonomi bagus tapi nggak ada likuiditas, pertumbuhan ekonomi bagus tapi nggak ada likuiditas, nanti kayak tahun 2018, pertumbuhan ekonomi tinggi tapi marketnya memble, itu ya kejadian. Apakah itu bisa terjadi lagi tahun ini? Saya lihat sedang terjadi. Kita recovering. Outlook tadi baru aja Bank Dunia, EDB ya, tadi 5,2% pertumbuhan Indonesia, tapi marketnya nggak terlalu suportif. Karena itu tadi, jumlah uang, likuiditas yang dipakai untuk beli saham itu turun. Itu yang kita lihat. Jadi ya apakah Indonesia jelek? Nggak. Outlook likuiditasnya yang lagi nggak bagus, itu yang kejadian saat ini. Dan biasa juga terjadi sebelum fenomena resesi, kira-kira kayak gitu. Oke, wah. Makasih banyak Pak Fahrul ya mau jelasin pelan-pelan ya untuk kita semua macroeconomic 101 ya buat kita para pelaku pasar ini retail-retail yang lagi belajar cari cuan di market biar paham kayak gitu gambaran besarnya. Kenapa mungkin tadi ada yang bertanya transaksi harian di bursa kok menurun? Nah, ini Ya, mungkin salah gara-gara satu. likuiditas turun. Saya nanya sama Ci Alin, ini kan harga Pertamax sudah naik, Ci Alin, Iya, ya kan? Sekarang beli bensin sekali ngisi berapa? itu kalau Raisa 1.200.000 ya Pak ya sampai penuh ya Pak ya. 200, benar. Tahun lalu mungkin masih 500.000, 600.000 kan? Sekarang Iya. 1.200. Fenomena yang lagi kejadian di market sekarang itu adalah dengan adanya inflasi, harga barang-barang jadi mahal, uang cuan itu nggak bisa dikumpulin lagi, Ci. Uang cuannya itu harus ditarik buat beli bensin, kayak Raisa. Terus buat beli cabai merah yang udah 100.000 sekilo. Dengan 160 likuiditas Pak katanya Pak. 160, oh my god, itu di Iya. mana? Wah, ketinggalan gua berarti. Kata ibu-ibu. Kata ibu-ibu ya, itu lebih tinggi lagi. Itu yang lagi fenomenanya kejadian sekarang. Bagaimana inflasi itu menurunkan market, maksudnya kira-kira kayak yang saya bilang tadi. Gara-gara uang kita, apa namanya, biaya hidupnya naik, cuan kita udah nggak diputar di market lagi. Cuannya, baik cuan ataupun rugi atau bocuan, itu dipakai buat bayar bensin. Kayak Unilever raw materialnya udah naik, dia kan punya 12 triliun uang cash kan. Gara-gara harga raw materialnya naik, terpaksa dong uang kasnya ditarik dari bank buat bayar raw materialnya kan.
Nah, begitulah likuiditas itu hilang dari market, hilang dari bank, dan hilang dari bursa. Itu yang menyebabkan biasanya kalau udah kondisi kayak gini, volume bursa sulit agak turunan. Kira-kira kayak gitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Haryanto Lunardi di kolom komen. Saya kira relevan sekali kita bahas. Menurut pandangan Pak Fahrul, kira-kira berapa titik yang pas BI menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi outflow dan menjaga moneter? Saya lihatnya tahun ini Bank Indonesia sebaiknya meningkatkan suku bunga sebanyak 100 basis point. Karena kalau menurut pandangan saya, kondisi yang terjadi di pasar komoditas kita menyebabkan outlook inflasi itu akan permanen naik dalam 2-3 tahun ke depan. Karena itu kita lihat harus ada 100 basis point kenaikannya. Nah, kalau untuk kita, saya tadinya berharap Juli dinaikkan. Ternyata Bank Indonesia ada pertimbangan lainnya. Nah, yang penting kita nggak tahu kapan naikkan, cuman saya hanya bisa memberikan sebuah cara berpikir untuk kita tahu kapan kira-kira marketnya bottoming. Lesson from the past, belajar dari zaman-zaman dulu, market itu di kondisi tightening itu baru akan bottoming kalau sudah melihat Bank Indonesia itu puncak kenaikannya di mana. Nggak harus nih, aku kan expect naik 4 kali nih. Agustus, September, Oktober, November. 4 kali naik. 4 kali naik ini tidak kita harus lihat apakah ketika di Agustus naik itu udah kelihatan belum puncaknya. Kita harus lihat nanti, lihat harga minyak, lihat angka pertumbuhan ekonomi, lihat angka inflasinya sendiri, itu harus kita lihat. Nah, kita begitu kelihatan puncaknya, kalau sekarang saya kira-kirain puncaknya kelihatan September. Walaupun Oktober, November masih naik, tapi kalau dari September udah kelihatan puncaknya, harusnya marketnya udah mulai gerak. Itu yang kira-kira gerak menjadi ke arah yang lebih positif. Sebelum itu tercapai, kondisinya seperti yang terjadi 1 bulan terakhir ini, Cialin. Marketnya kentang, naik segan, turun tak mau. Mau, iya. Mungkin teman-teman pada nanya nih potensi keberapa ini IHSG karena kita misalnya hari ini ya benar-benar dikasih hijau berapa hari, habis itu turun lagi. Tapi juga belum menyentuh level yang banyak disebut-sebut ini level bottomnya IHSG. Kalau dari Pak Fahrul sendiri seperti apa nih Pak untuk Aku kayaknya level yang perlu diperhatiin? anything above below 6.500 saya mulai mikir, mulai lihat-lihat. PR Oh, utama yang saya katakan dari kemarin-kemarin itu adalah di kondisi saat ini, kita itu jangan mikirin untung, jangan mikirin loss. Ini waktunya untuk mikir kalau IHSG turun di bawah 6.500 atau 6.100 seperti kata banyak analis teknikal. Kan krusialnya 6.100 itu ceritanya. Di iya bawah itu katanya. kita mau beli apa? Dan kita harus punya conviction, dan ketika masuk itu kita harus bisa beli tanpa keraguan. Wah, Pak Fahrul beli apa Pak tanpa keraguan kalau dikasih ke situ oleh market Nah, nih? itu nanti kita bahas di IG Live selanjutnya. Bukan malam ini nih berarti nih Pak. Bukan malam ini. Tuh, malam ini kita sama-sama PR saya, PR Cialit, PR kita semua, kita pelajari ini mana ini yang kira-kira naik. Karena seperti yang saya ceritakan, kita harus sadar musimnya sudah berganti kalau yang saya lihat. Dari rezim deflasi ke rezim inflasi. Yang saham jagoannya berbeda. Kalau saya kasih kisi-kisi, saya lihatnya saham keuangan itu tidak akan secepat yang kemarin-kemarin. Saham Oh, consumer bisa kembali, dan basic industry itu yang akan kita lihat nantinya akan naik. Dan kalau kita lihat memang dalam seminggu terakhir, yang kejadian di market itu valuation discovery. Itu yang saya ceritain tadi, big cap lama itu turun. Itu selalu ya, tren sebenarnya itu kalau mau menang di market, kita harus tahu sebenarnya di dekade ini jagoan apa. Percaya nggak? Di top 5 market cap kita tahun 2007, ini tahun 2007 waktu jaya-jayanya batu bara ya, itu ada iya. Bumi Resources. It was Waduh. a big cap. Hmm. Bank Danamon di tahun 2022, it was a big cap. But not anymore sekarang kan. Mm-mm.
Iya, kita udah harus tahu kira-kira jagoannya itu apa. Dan saya lihat di periode misalnya perlambatan dan resesi yang akan terjadi ke depan, jagoannya pun akan berputar. My bet sekarang dari Hmm. sisi makro, saya tidak favoring lagi big banks. Karena Hmm. investasi di big banks yang terus naik 10 sampai 15 tahun terakhir itu dikarenakan fase deflasi di mana uang semuanya masuk ke sektor keuangan dan likuiditas itu continue to be flush. Dan kalau likuiditas itu sekarang itu pada balik ke sektor real, gara-gara cerita tadi itu, Ci, apa-apa kan bayar mahal sekarang. Mm-mm. Buat bank itu jadinya sulit di rating. Sudah nggak bisa, akan banyak nantinya itu bisnis yang lebih menarik dibeli dibandingkan banking sektor. Itu salah satu hal yang lagi kejadian di market, valuation discovery. Di kondisi sekarang ini memang hal yang harus kita lihat itu adalah saya melihat potensi yang penurunan itu memang terjadi di big cap. Sementara small cap, mid cap, kalau kita pandai melihat mana yang bagus, mana yang bagus, mana yang kira-kira bakal jadi pemenang di musim selanjutnya itu mengalami kenaikan. Bisa kita lihat berapa hari terakhir kan yang naik justru ya dalam berapa dua minggu terakhir lah yang naik itu justru saham mid cap dan small cap itu yang kita lihat. Oke. Menarik. Tapi kodenya nggak di IG Live hari ini nih berarti ya, Pak ya? Nggak di IGLF hari ini, nanti akan kita bahas. Oke, IHSG setuju di nggak? 6.800 masa bahasnya enggak lah, enggak. Nanti kita tunggu ceritanya. Oke. Baiklah nanti ya di IG Live selanjutnya. Nah, pertanyaan saya ini tadi kalau BI kan menahan masih suku bunga acuan nih, apa efeknya apa ke sektor real dan ke sektor keuangan? Apakah misalnya eh, kondisi saat ini tuh udah price in artian ekspektasi akan ada capital outflow itu sudah berkurang atau kayak gimana Pak? Seandainya The Fed misalnya naikin suku bunga acuan Juli ini tanggal 27 ya nanti pengumumannya itu misalnya naikin 75 basis point atau 0,75% tuh kayak gimana Pak? Kalau saya sih lihatnya di kondisi saat ini ya, kalau untuk US market, kenaikan Fed 100 basis point itu sudah diprice in. Tail Oke. risk paling besar, ini tail risk dari global itu paling besar adalah kan harga komoditas itu masih stay tinggi ya. Bagaimana kalau ada beberapa negara Eropa yang mengalami gagal bayar dalam 2 sampai 3 bulan ke depan? Sekarang yang baru gagal bayar baru Sri Lanka. Ini bisa jadi ada perekonomian lain juga ya Pak ya berarti. Tiga, karena tiap kali ada swing harga, ini kan kita lagi ada swing harga apa namanya swing harga komoditas. Itu selalu ada dua sisi, ada yang diuntungkan kalau harga komoditas tinggi diuntungkan kita, ada yang dirugikan. Mm-mm. Yang dirugikan itu adalah negara-negara yang impor komoditasnya tinggi, dan mana itu negara-negara Eropa. Sampai sekarang, kalau kita tahu gejolak politik, sudah ada 2 kabinet yang mundur di Eropa. Oh Di iya Inggris lagi dan di rame-rame Italia. banget. Pak. Oke. Sudah ada dua, ya. Sudah ada di Inggris dan Italia mundur. Jadinya aku lihatnya resiko geopolitik dan adanya kalau resiko credit risk ini lumayan tinggi. Ini yang harus kita waspadai, saya lihat justru. Kalau soal the Fed sudah rasin. Oke. Risiko geopolitik dan default ya atau gagal bayar ini. Yes, Kalau itu misalnya perekonomian yang dianggap negara maju terjadi seperti ini tuh eh, efek rentetannya tuh apa Pak? efek rentetannya itu adalah gini. Kalau itu sampai terjadi di negara maju, yang maju itu merupakan terutama itu pusat manufacturing barang-barang yang high value added, maka yang akan terjadi itu adalah outlook inflasi akan menjadi jauh lebih tinggi lagi dibandingkan hari ini. Karena ada supply crunch kan. Itu yang pada dasarnya saya lihat itu satu hal juga ya yang diinginkan itu kenapa The Fed cepat-cepat naikin suku bunga dan berharap ekonomi global itu melemah. Kalau ekonomi global melemah, harga batu bara dan harga minyak turun, jadinya jadi balance lagi dong, jadinya nggak ada yang tertekan kayak sekarang. Itu yang sebenarnya Oke. berusaha dilakukan oleh apa namanya ya policy maker secara global, itu yang berusaha dilakukan di sekarang. Mari kita lihat berhasil atau enggak. Cuman berhasil atau tidak, kita harus aware itu resiko yang ada di depan kita. Itu kira-kira. Oke, sebenarnya kalau harga minyak turun juga meringankan beban
fiskal Indonesia ya, Pak. Oh iya ya, benar benar. Kalau harga minyak turun juga menurunkan beban kita. Tapi anyway, sekalipun harga minyak nggak diturunkan, kondisi yang harus kita terima sekarang dengan resesi ataupun nggak resesi, pelemahan rupiah akan terjadi. Itu yang harus kita maklumi dalam beberapa bulan depan dan menjadi sebuah downside factor yang harus kita pahami. Oke, ini banyak dibahas juga, sekalian kita jawab. Jika Juni inflasi, ini banyak yang sudah berasumsi menyimak pernyataan dari Amerika Serikat. Juni kemarin tuh udah peak inflasi. Jika Juni sudah peak, apakah Fed rate masih akan naik agresif, dampak ke IHSG ke depan? Nah, ujung-ujungnya emang sektor nih Pak tanya. Tadi udah di-spill sedikit sih sama Pak Fahrul ya. Tadi basic industry, kemudian Consumer saya masih suka. consumer Terus suka. Kalau energi with masih some suka Pak. discount, with kalau ada some discount, saya suka masuk batu bara lagi. Oke, sekarang belum diskon banget-banget nih berarti ya. Belum. Oke, siapin uangnya ya. Berarti ini intinya perbincangan kita pada malam hari ini. Baik, Iya. ini boleh dijawab dulu Tapi Pak itu kalau pertanyaan aku di sih kolom lihatnya komen. aba-abanya gitu. Sebelum BI naikin bunga, sebelum rupiah dibiarkan melemah. Jadi gimana ya, Ci? Sorry ya, aku memberikan sebuah perumpamaan yang personal banget, private banget. Ini Mm-mm. private banget ya perumpamaannya. Tapi nggak apa-apa ya, aku ngomongin aja ya perumpamaannya apa. Kita itu Iya. kayak menunggu ini ya, kalau kita lagi luka dan lukanya Heeh, belum kelar, kan biasanya heeh. bisulan ya. Kita Iya. menunggu bisulnya pecah. Begitu Oke. bisulnya pecah, baru kita bisa mengobati secara total kan, dikasih obat dan lain-lain. Yang lagi ditunggu market sekarang itu adalah bisul pecah puncak suku bunga kelihatan. Dan biasanya Oke. itu kelihatan setelah bunganya naik, rupiahnya aku lihat akan depresiasi terus. Begitu Oke. 15.500, 16.000, puncak peer. Sekarang ini belum peer ini. Ada 934 orang yang lagi nonton kita malam ini. Berarti semuanya Betul. masih banyak yang antusias sama market. Belum total fear, kita aku lihat. Justru ketika Nanti kalau total fear gimana Pak? total fear, itu justru waktunya kita screaming buy. Sekarang belum. Tanda-tanda market itu harganya kurang pas. Kalau aku sih lihatnya average value trading itu di bawah 15T ya. Itu ya kalau di Oh, Indonesia ya. oke. Baik, jadi kalau sekarang sih belum ya. Buktinya masih antusias Ya, nih aku lihat yang belum. nonton IG live ini berarti ya. Iya, benar lagi pada ini ya. Jadinya kalau aku sih lihatnya ya, aku ya pada dasarnya kita saya nggak menebar ketakutan bahwa market itu bakal turun, nggak. Cuman kita harus aware bahwa kalau belajar dari yang kemarin-kemarin, market itu harus mengalami fase yang seperti ini, fase ketidakjelasan, fase likuiditas turun, sampai kita masuk ke keseimbangan baru. Itu yang saya ceritakan tadi, harus ada yang pecah dulu tuh. Sekarang yang pecah itu harus apa? Rupiahnya harus dibiarkan melemah pelan-pelan. Pelan-pelan, ini yang kejadian kan pelan-pelan, 14.500, 15.000. Aku lihatnya begitu 15.500, ada kondisinya itu yang namanya itu overshoot, that's time to buy. Karena di kondisi overshoot itu biasanya rupiahnya melemahnya cepat, habis itu bisa menguatnya cepat juga. Sampai Oh, 15.500, nutup gap yang 2020, tahu kan gapnya di berapa? Anak berapa teknikal, Pak? itu. Nah, begitu nyampe gap itu, that's time to buy Indonesian asset, buy everything. Itu yang lagi saya tunggu-tunggu. Sama belum sampai ke sana, belum. Berapa berarti tadi Pak gapnya Pak 2020 Pak? Ya, Rupiah. ya sekitar situlah 15.500-an udah dekat sebenarnya. Oke. Wah, baru dibilang tadi masih semangat langsung turun nih viewershipnya jadi 800. Udah menebar fear berarti nih Pak. Ini berpikir. Yang berpikir. Kalau aku sih gitu. Padahal, Pokoknya kalau sebelum itu selesai, Ci, market tuh bakal gini-gini aja. Trading, oh, trading kalau perlu trading itu chartnya menit-menitan kalau kata gua di kondisi kayak gini. short banget ya. Short banget. Itu kan yang kejadian, megang apapun lama-lama. Nggak jadi cuan loh. Iya.
Pengalaman pribadi kayak dari hati. Oke. Ya, itu kenyataan. Itu kenyataan, itu pasar yang pahit memang seperti itu kenyataannya. Baik. Jadi Juni inflasi udah peak atau gimana nih Pak? Karena Indonesia belum, Indonesia not yet. kalau US udah peak belum Pak? US yes, US sudah peak. Indonesia, Oke. permasalahan di Indonesia itulah kita belum fully pass through kenaikan inflasi kita. Oke. Wah, tanggapan dari teman-teman lebih baik diceritakan yang sebenarnya walaupun menakutkan dan diberikan solusinya, Bang Fahrul. Wes, Iya, mantap. jadinya kalau aku solusinya nggak gini, ini biasa. Indonesia itu sering mengalami ini, apa namanya, kondisi kayak gini tuh gampang, apa namanya, sering ya. 2013 waktu itu kan BBM kita nggak dinaikin kan, walaupun Heeh. harga minyak tinggi. 2018 juga sama. Fenomena yang Oh, terjadi itu di market itu ada, market itu akan mengalami sebuah penurunan yang cepat untuk mengadjust karena kita tidak mempas through kenaikan harga komoditas itu ke perekonomian kita. Maaf, aku ngomongnya agak teori nih. iya, 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 Ada iya. teori gini ceritanya, Mbak. Kalau misalnya ada, kita kan apa namanya itu, ekonominya kan global. Kita Heeh. pasti terkait sama negara lain. Di luar ada kenaikan harga, ya kan? Dan harganya di kita nggak dinaikin. Sedangkan kita impor barangnya, ya kan? Iya. Pilihannya hanya ada dua, inflasi itu harus naik. Kalau nggak harga barangnya itu beneran naik, nilai currency kita harus turun, sehingga akhirnya harga barangnya itu beneran naik juga gara-gara nilai tukar rupiahnya lemah, jadinya inflasinya naik juga. Itu yang kira-kira proses yang lagi kejadian dengan pelemahan currency kita. Itu yang lagi kejadian. Oh, Dikarenakan kita memilih untuk tidak menaikkan inflasi lewat kenaikan harga pertalite, maka financial market bergerak untuk membuat inflasi kita naik lewat pelemahan rupiah. Itu yang sedang terjadi sekarang. oke. Itu dia ya siklusnya ya seperti Memang ada itu. siklusnya. Jadinya Heeh. karena itu saya lihatnya ya, justru itu nanti ya ada kejadian rupiahnya melemah banyak. Justru saya bilang begitu rupiah melemah banyak, overshoot selalu kejadian. 2013 overshoot ke 12.000, 2018 overshoot ke 15.200. Ketika ada kejadian overshoot, pelemahan yang banyak, marketnya turun. Untuk lihat Indonesia, karena kita percaya Indonesia ini prospeknya masih bagus, itu justru time to buy. Itu Oke, jadi jangan waktunya. fear Ya, nanti ya Pak ya, jangan kalau fear-nya itu, rupiah nanti fear melemah. sekarang aja, kata saya. Fear sekarang, nanti jangan fear. Oke, berarti tradingnya jangan maksimal banget dananya sekarang sedikit Ya, aja masih dulu bakal ya Pak ini ya. harus lincah, bolak-balik TikTok sekarang. Wah, menarik banget nih. Dari Karena itu, Albert Wijaya, iya Pak, ya ada monggo Pak kemungkinan. Fahrul. Hmm. Iya, ini kita menantikan break resisten 1.000 ya viewershipnya. Yang belum nonton boleh panggilin teman-temannya yang suruh nonton Instagram live ini. Daging banget kasih tahu ya, biar nggak fear di market, tapi semangat kumpulin uang ya, biar nanti kita punya Wah, banyak benar. cash buat nangkepin saham-saham yang berjatuhan. Oke? Albert Wijaya bertanya, harusnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga buat menahan inflasi dan currency rupiah. Iya, tadi benar Pak. Menurut Pak Fahrul, tadi Pak Fahrul ekspektasinya Juli ini harusnya kita udah naik ya Pak ya. Harusnya naik ya. Oke. Pada banyak nanya emiten dan sektor nih. Wah, kayak harus ada part 2 ya nggak Pak? Emiten sektor, ya. Tadi kan sudah kita ceritain gimana kita di bawah nanti tangkap itu. Sektor, saya Oke. lihat, saya Big Bang saya udah nggak suka ya. Itu sikap Oke. saya sekarang. Kalau dulu kan saya nggak suka consumer, Ci. Ingin nggak bertahun-tahun kan? Bertahun-tahun saya no Mm-mm. to consumer, sekarang udah nggak, udah beda. Sekarang saya no to banks. Oke, berarti Jadinya, keputusan kita berdasarkan apa yang terjadi di perekonomian ya Pak ya. iya benar. Saya lihat ini sudah berubah. Ini sudah bukan secular bull lagi buat banks. Banks udah nggak, not an easy catch anymore. Ini bakal lebih fuzzy. Kalau kondisinya udah inflasi, ini udah kondisi lingkungan udah berbeda. Itu kondisinya sekarang. Jadinya kalau aku lihat by sektor, during next downturn, mungkin sebulan 2 bulan ke depan, saya lihatnya kita tampungin itu batu bara, oke, consumer oke, basic industry boleh. Sebangsa BRPT gitu, cakep kali ya. Nanti kalau harga minyak sama komoditas normalize. Kira-kira kayak gitu. Oh, kalau udah disebut sama Pak Fahrul mah udah pada haka nanti nih.
Iya. Tapi itu Hati-hati dia ya teman-teman, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing ya, ya dan kerangka benar. Sesuai dengan waktu. resiko dan aku ingetin lagi bahwa di fase sekarang itu bukan fasenya market pingin apa namanya Anda kaya. Bukan fasenya nggak itu. Fase market ingin Anda kaya itu tahun lalu. Sekarang udah biasa-biasa aja. Udah nggak pengen lagi market itu naik ke 7.500 cepat-cepat. Udah nggak itu lagi fasenya. Kita harus aware dengan downside yang ada. Dan ini karena kedepannya juga ada resesi kan. Tapi ketika itu sudah turun nanti, ketika memang resesi itu udah price in, justru angka ekonomi mulai turun, kita harus berani beli nanti di puncak fear yang bisa muncul di depan. Jadi Indonesia ini nggak jelek sih, tapi butuh penyesuaian untuk menghadapi rezim inflasi yang lebih tinggi. Oke. Ini ada yang bertanya terkait dengan kebijakan BI ya Pak. Mengapa Ya. BI terus menunda kenaikan suku bunga kalau hanya menunda permasalahan? Apakah untuk membantu masyarakat dan pertumbuhan ekonomi? Itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan dari memburu cuan, rupiah kemungkinan sengaja dibuat melemah biar kita bisa surplus perdagangan mungkin karena beberapa bulan ke depan sudah mulai masuk winter. Gimana Pak point of view-nya terkait dengan hal ini Pak? Bentar, yang pertama tadi nanyanya tentang Soal BI kenapa menunda kenaikan suku bunga acuan Pak? fokus Apakah BI untuk sekarang membantu kalau kita lihat masyarakat? dari pernyataan dari Pak Ferry itu lebih banyak itu fokusnya itu melihat core inflation. Walaupun dari berbagai macam instrumen moneter ini ya di luar interest rate itu sudah melakukan pengetatan. Kayak suku bunga pasar uang antar bank itu sudah dilakukan apa namanya ya peningkatan dalam beberapa hari dan atau seminggu terakhir. Pengetatan itu udah terjadi pada dasarnya. Tapi di sini memang BI itu masih melihat penting untuk apa namanya mendorong sektor real. Dan bagaimana kita, nah ini nih yang paling penting itu bagaimana kita membaca policy itu dan bagaimana dampaknya ke kita juga harus tahu policy maker itu tiap tahun ada prioritas. Mm-mm. Tahun 2020, tahun 2021 memang prioritas utamanya itu adalah kestabilan pasar keuangan. Berbagai macam stimulus muncul kan ya. Waktu COVID, ya waktu itu juga fundamental nggak ada, tapi marketnya rally at the time. Sekarang kondisinya itu saya ceritakan sudah jadi sebaliknya. Kenapa sebaliknya? Kita lihatnya prioritas dari apa namanya dari regulator, dari policy maker itu lebih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektorial instead of mengutamakan keinginan pasar keuangan. Kita sudah 2 tahun di entertain dengan sangat baik sekali. Kencang loh. Dari Mm-mm. 3 ribuan, ingat nggak waktu total fear 2020? Market Iya. double, terus yang cuan kotos-kotos yang arah tiap hari. Udah 2 tahun kan arah tiap hari kan. Mm-mm. 2 tahun arah tiap hari, ya tahun ini gula-gulanya nggak ditambah, nggak dikasih. Ya harap maklum, kira-kira kayak gitu. Iya, kemarin kan yang di pasar modal gitu yang dapat cuan Iya, sekarang giliran mereka sekarang yang gilirannya orang jualan di sektor kaki real. lima, orang-orang bisnis sektor Gantian. real. Iya, gantian, Ci. Jadinya juga Oke. bagaimana itu apakah untuk mendorong ekspor? Ya, partly juga mendorong ekspor. Nah, tapi di sini kita juga harus bisa membaca maksud dari statementnya Bank Indonesia. Bank Indonesia itu menginginkan inflasi kita naik secara fundamental. Seperti yang saya ceritakan tadi, inflasi itu akan naik dengan kenaikan harga BBM ataupun tanpa kenaikan harga BBM. Saya melihatnya secara implisit memang ya yang akan dijaga oleh Bank Indonesia itu selalu menyatakan akan menjaga volatilitas rupiah. Sementara levelnya di berapa, mari kita lihat. Dari interpretasi yang coba saya lakukan, memang rupiah secara level harus mengalami pelemahan dulu yang berlanjut. Sampai level yang dikonsider overshoot, nantinya setelah overshoot itu yang kejadian itu gini Cik, kan outlook interest rate global kan udah naik ya, Indonesia itu harus Mm-mm. surplus. Benar tadi ada yang bilang apakah ini untuk menjaga neraca perdagangan surplus? Benar. Ketika surplusnya sudah cukup, rupiahnya pelemahannya sudah cukup, akan ada pembalikan yang cepat di nilai tukar rupiah. Ini terjadi di zaman dulu juga 2013 kejadian, 2018 kejadian. Nah, ketika itu sudah mulai kejadian, mulai kelihatan tanda-tandanya seperti yang saya ceritain tadi, BI udah naikin suku bunga,
BBM mungkin sudah di pass through, itu waktu screaming buy. Jangan takut ketika itu terjadi. Tapi memang waktunya tidak sekarang. Sabar dulu ya, jempol-jempol ya Sabar. berarti ya. Waktunya tidak sekarang, Pak. Mungkin ini makro 101 nggak apa-apa ya, Pak ya. Tapi ini Iya, iya, nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. pertanyaan Ini, banyak teman-teman ya. Biar kita nanti kalau lihat kondisi ekonomi nggak panikan lagi, Pak. Biar kita paham ya, Pak. Ya nggak apa-apa ya, iya, Pak. iya, benar-benar. Karena pada Oke, dasarnya itu kita jangan lupa bahwa perubahan-perubahan ekonomi itu, ini ya kalau aku yang lihatnya itu adalah mm-mm. rebalancing. Oke, Selalu rebalancing, selalu kalau bahasa orang tua kita dulu itu roda itu berputar. oke. Roda lagi berputar nih ya. Jadi kita Putar. lagi di masa transisi ini ya. Iya, benar. Roda itu Pak, berputar. Ingat nggak apa namanya? Jadi aku lanjut Pak, kedengaran? silakan. Ya. Kedengaran, Ya, ke kedengaran. waktu zaman habis krisis 98, Mm-mm. itu kan krisis yang kejadian itu apa namanya orang kota besar yang kerja sektor keuangan krisis lah 98 kan. Tapi Mm-mm. justru eksportir pada kaya at the time. Karena Oke. harga barang kita jadinya murah kan gara-gara pelemahan rupiah. Mm-mm. Habis itu harga komoditas naik. Ketika harga komoditas naik, kita di kota ngeluh. Harga kok jadi mahal, inflasi tinggi. Tapi ketika harga komoditas turun 5 tahun terakhir, harga-harga barang kan juga nggak naik di Jakarta sih. Orang seperti kita diuntungkan, tapi di luar yang daerah komoditas itu nggak merasakan benefit kan dari perekonomiannya. Kalau sekarang itu berbalik, jadinya memang kalau aku lihat itu memang pandai-pandai kita membaca si apa namanya kita membaca sekarang itu musimnya lagi kemana. Dan memang sekarang itu musimnya, aku lihat musimnya itu adalah berpihak kepada perputaran ekonomi di real sektor. Kita di pasar keuangan harus tone down our expectation supaya kita tetap bisa menjaga return yang bagus, kira-kira kayak gitu. Menarik. Pak Fahrul, ini ada yang nanya, USA yang ramai diberitain resesi, tapi kenapa rupiah yang melemah? Rupiah yang melemah itu pada dasarnya itu ini ya dinamika yang kejadian itu kayak gini. Cara kita memandang ekonomi Amerika Serikat dengan kita memandang ekonomi yang lain itu agak berbeda. Karena Mm-mm. Amerika itu adalah consumers of the world. Dunia itu hidup dengan memfeeding orang Amerika. Percaya nggak percaya? Kita jualan sepatu apa zaman dulu ya, zaman Adidas masih dipakai di Indonesia pabriknya, kita bikin sepatu jual ke Amerika. Terus bikin di Cina manufacturing apa namanya perakitan iPhone-nya dijual ke Amerika gitu. Amerika jadi the biggest consumer of the world. Nah, terus juga yang kejadiannya gini. Dan biggest consumer of the world dan juga sumber pasar keuangan di dunia yang paling penting. Dan Indonesia, kenapa Indonesia itu gak rentan melemah? Gara-gara outlook current account kita bertahun-tahun kemarin itu masih defisit. Jadinya Indonesia itu disokong oleh flow. Sehingga kalau ada ceritanya global ekonomi itu seperti Amerika Serikat turun, berarti prospek dari capital flow itu juga turun. Itu yang menyebabkan terjadinya pelemahan nilai tukar yang material. Apakah nilai tukar ini akan melemah terus? Tidak. Ini hanya akan melemah sampai mencapai fundamental yang barunya. Tapi sebelum mencapai fundamental yang barunya, kita harus aware bisa terjadi kondisi yang overshoot. Tapi biasanya itu tidak lama. Jangan panik. Oke. Pak, ada yang bertanya, Fahru di Nalvi, malam Pak Fahrul. Biasanya ketakutan akan inflasi mempengaruhi kenaikan harga emas. Sekarang kok tidak ya? Kalau konsisten ikutin follow saya dari zaman di Clubhouse ataupun di berbagai kita baca report dan lain-lain, saya sudah bearish emas dari bulan November tahun lalu. Saya bearish emas, bearish kripto, buang. Kenapa? Karena tema inflasi yang sekarang itu agak berbeda. Apa? Ini adalah perubahan inflasi dari uang yang tidak muter di perekonomian. Ini kan 2 tahun terakhir uang nggak muter ya. Semua orang beli kripto, beli saham, beli emas. Beli emas simply untuk nyimpan aja kan. Itu karena itu harganya Mm-mm. 2020-2021 emas itu naiknya kencang.
di tahun 2022 ini inflasi datang, dan seperti saya ceritain tadi, inflasi yang datang sekarang itu memaksa kita membayar apapun dengan harga yang lebih tinggi dan bisnis mutar. Fenomena yang kejadian sekarang itu adalah orang yang udah beli emas 2 tahun yang lalu terus-menerus melikuidasi emasnya untuk modal kerja tokonya, bisnisnya, pabriknya, atau ada juga orang jual emas buat bayar bensin. Kayak cerita saya sama Ci Alin tadi. Gara-gara biaya hidup, biaya produksi semuanya naik, memang fenomenanya adalah aset-aset yang paling tidak memberikan apa-apa. Emas kripto kan tidak memberikan apa-apa ya. Tidak ada dividen, tidak ada kupon, itu cenderung dibuang paling duluan. Jadinya selama story-nya masih inflasi, saya tidak suka emas. Karena inflasi yang sekarang itu inflasi yang mengembalikan uang ke sektor real. Itu kira-kira. Kapan emas ini naik lagi nanti kalau ceritanya uang sudah tidak berputar lagi. Nggak tahu ya, saya sih baru akan kembali ngeliatin emas bulan Oktober atau November tahun ini. Baru saya liatin, kira-kira kayak gitu. It's not time to buy gold ya. Karena ceritanya uangnya itu kembali ke real sektor. Itu yang ceritanya sekarang. Kalau kemarin uangnya mampet. Toko gua nggak jalan kan kemarin. Toko gua nggak jalan, bisnis gua nggak jalan, gua main saham, gua beli emas. Kan gitu. Easy. Iya. Sekarang itu udah balik. Saya jual semuanya demi bisnis saya. Kira-kira kayak gitu. Karena udah mulai bergairah lagi nih. Kayak sekarang gitu udah mulai bergairah lagi. Karena itu kita mesti ini di tiap masa kita harus lihat fenomena makronya. Kalau saya bahkan kita mesti tahu ini lagi musim apa. Musim durian apa musim rambutan. Biar kita tidak nongkrong di kebun yang salah. Nah, ya kan? Jangan lagi musim durian, nongkrongnya di musim rambutan. Wah, nggak dapet nanti jadinya. Oke, semoga bisa memberikan gambaran ya untuk pecinta-pecinta emas. Cukup banyak yang nanyain emas pada kesempatan kali ini. Aku masih beres emas. Kalau konsisten follow aku dari tahun lalu ya, aku mulai November tahun lalu aku udah beres emas. Say no to emas, say no to crypto. I will only buy stock at the time. Karena ceritanya pertumbuhan ekonominya naik. Oke. Kemudian ini banyak yang nanya juga terkait dengan bank digital, karena tadi ada point of view dari Pak Fahrul bahwa story-nya pada saat valuation discovery tadi kemungkinan besar primadonanya bukan big caps bank lagi. Lalu ada yang bertanya, apakah bank digital masih bisa perform di masa inflasi tinggi sekarang, Pak? Ya, bisa saja, bisa perform, tapi kita udah harus lihat bank digitalnya, apakah bank digitalnya sudah bisa deliver earnings dan portofolionya udah kelihatan. Kalau udah kelihatan model loan-nya kayak gimana, ya boleh dilirik. Karena trennya itu yang aku lihat itu, bank digital yang mensupport consumer related loan itu bisa oke. Itu yang aku lihat di kondisi sekarang. Tapi memang mesti selektif ya, itu kondisinya. Ada harapan, tapi kalau untuk dipegang dalam jangka panjang, nanti kita bahas ketika IHSG di bawah 6.500 on bank digital. Waduh, karena ini masih selektif. Ini masih harus kita lihat itu selektif. Nggak bisa kita lihat ini sektor itu seksi nggak. Oke, tadi hampir nembus 1.000, udah 999. Ternyata masih belum. Baik. Hampir ya gagal break resisten, teman-teman. Oke, ini pertanyaan dari Ronald W. Agak-agak menjurus, saya tahu nih pertanyaannya. Tapi penting juga kita jawab ya. Apakah saat inflasi dapat membangkitkan atau menguntungkan sektor retail? Wah. Harusnya iya. Saya suka sektor retail sekarang. Retail yang menyasar masyarakat yang kelas menengah di luar perkotaan. Kenapa? Fenomena ini ya, aku jadi fenomena yang lagi kejadian sekarang. Kalau kita ngobrol sama Bluebird itu lagi kekurangan supir loh sekarang. Kaget nggak sih? Nyari taksi susah loh di Jakarta. Nah loh. Di kondisi ini, kekurangan supir. Terus saya banyak ngobrol juga, nyari ART, itu sulit loh sekarang. Iya, itu bener banget. Iya, karena kenapa? Di kondisi sekarang ini, orang-orang seperti kita memang gaji nggak naik dong. Berapa tahun terakhir kan, gara-gara mesti prihatin. Tapi yang kejadian sekarang itu adalah pekerjaan low skill itu balik. Tanah Abang ramai lagi, yang berarti jadi shopkeeper juga naik.
kebutuhan asisten rumah tangga meningkat, driver dan hal-hal lainnya yang dulu hilang selama pandemi itu balik lagi. Dan biasanya kembalinya low skill ini berhubungan juga dengan spending ke retail yang meningkat. Karena yang kejadian itu adalah kalau rekan-rekan saudara-saudara kita yang hidupnya di pedesaan, biasanya ya kan mereka banyak yang kerja ke Jakarta. Kalau udah nggak kerja lagi ke Jakarta, hidup di kampung kan nggak harus pakai uang, Ci. Ya kan? Betul. Bisa yang punya kebun, punya kolam, punya ternakan sendiri, itu kan biasa pada dasarnya. Jadi, Iya. ketika mereka suddenly punya income lagi sekarang, kembali lagi urbanisasi kan, kayak Bluebird Mm-mm. tadi yang supirnya hilang kan waktu pandemi, balik lagi ke Mm-mm. Jakarta, mereka punya Iya. uang lagi, spendingnya itu, increment-nya yang paling immediate itu harusnya larinya ke retail. Kalau ada yang ngomong sama, kita lihat AMRT udah lari duluan sih sahamnya ya sebenarnya. Kalau Rals nih Pak, ada yang ngomong Rals. Lambat Rals, geraknya Rals ngomong ini. kalau Rals isunya spesifik ya, tanya sama analisnya itu spesifik. Itu aku Mm-mm. lihat sudah nggak terlalu di drive makro. Itu udah spesifik bagaimana tokonya dan everything itu tanya tanya analisnya kalau Rals. Oke. Teman-teman sebenarnya ya kalau yang Sama ini punya aku app, suka media ya, media, oh media yang mana ya dong, nih? media dong, cakep itu SCMA. Aduh, SCMA. Asik-asik. Oh, enggak, logiknya gimana? Sekarang kan orang udah pada balik kerja. Netflix Mm-mm. mahal, inflasi, biaya ongkos Mm-mm. internet kita naik loh, Ci. Aware nggak sih itu naik loh harga data. Harga data naik terus yang lain naik juga ntar. Menurut gua sih kurang orang pada kurang nonton Netflix balik ke ini ya, balik nonton TV biasa ya. Iya. Sama ini juga perusahaan consumers itu pasti ad spendingnya abis ini naik lah. Nggak ada pilihan lain, they have to spend a lot. Oke. Baiklah. Kalau media tuh ada hubungannya dengan Sentimennya agak sentimen berubah kalau tahun pemilu nggak sih, lalu. Pak? Hah? Kalau media ada yang nanya nih, kalau media ada kaitannya dengan sentimen pemilu nggak sih, Pak? Ya biasanya ada inilah ya itu ada apa namanya ya biasanya ya election play lah itu yang aku lihat. Mm-mm. Termasuk kalau zaman pemilu itu juga kan 2023 ini yang harus kita persiapkan juga itu ya itu sektor consumers itu pasti diuntungkan. It Hmm. is no longer kalau kemarin-kemarin kan aku anti banget consumer itu dua tahun Mm-mm. 2020 2021 sama awal 2022 saya no tuh consumer sekarang enggak sudah balik Oke. sudah balik badan karena dunianya berubah udah nggak Bet- nongkrong di rumah aja sudah belanja keluar sudah shopping. Saya ingat itu ada statement salah satu apa namanya ya pakar retail di Indonesia bahwa orang Indonesia itu not buying but shopping, Ci. Bener kan lu nggak buying kan, lu shopping kan. Lihat-lihat, cuci mata, lihat di Oh toko, iya, benar, 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 benar. shopping, nggak buying. Beda ternyata ya. Ya, Untuk sektor consumer, kalau teman-teman yang punya app Trimegah Sekuritas, kalian klik kalau masuk login gitu kan ada menu macam-macam kan, terus ada menu misalnya research. Nah, kalian download, lihat aja tuh research, abis itu bagian ada menu sektor. Nah, nanti kalian lihat tuh sektor fokus kayak gitu kan, nanti bisa dilihat hasil riset dari tim Trimegah Sekuritas. Download aja hasil risetnya, mantep banget daging. Ada riset khusus untuk sektor consumer. Emiten mana yang paling diuntungkan cerita pemilu? Emiten mana yang paling diuntungkan kalau harga komoditas ini mereda kenaikannya? Emiten mana yang paling marginnya tebel kalau inflasi ini masih bisa menghalau kenaikan inflasi? Mantep lah ciamik ya, silahkan ya teman-teman ke app-nya Trimegah. Menjalankan tugas negara dulu ya Pak. siap. Kemudian kalau untuk trading tiap pagi kalian pantengin Terima Ideas. Di situ ada trading ideas, ada ulasan teknikal juga yang hasil risetnya yang dalam bahasa Inggris berhalaman-halaman itu suka dirangkumin juga di situ dalam bentuk yang lebih simpel kalian bisa baca dengan mudah dan juga ada podcast ya di Terima Ideas itu ya. Itu kalau saya nggak salah sih, banyakkan benernya itu yang dikasih tahu di situ. Amin. Amin.
Oke, ini kita sekitar 4 menitan lagi nih, Pak Fahrul. Kayaknya saya mau cariin pertanyaan yang bisa merangkum seluruh pembicaraan kita pada malam hari ini. Kalau untuk kode emiten-emiten, sektor tadi udah beberapa udah di-spill sama Pak Fahrul, tapi untuk versi lengkapnya katanya harus ada IG Live sesi selanjutnya. Dari tadi kita belum tembus 1.000 ya kayaknya, atau udah apa gimana? Kalau yang punya screenshotannya jangan lupa di-tag ya. Baik, dari Musa Bagil, terus untuk menghadapi situasi kayak gini, apa yang harus kita lakuin? Nah, pas banget nih untuk penutup. Silakan Pak Fahrul. Saya punya filosofi itu begini, bahwa memang kalau memang kondisi itu mengharuskan kita apa namanya itu nggak banyak gerak, aku memang ya sebaiknya jangan banyak gerak. Kalau saya sih lihatnya selalu gini, sebelum ya di kondisi kayak gini, sebelum kita benar-benar melihat real opportunity, saran saya jangan terlalu besar porsi kita dipakai untuk trading. Tetaplah porsi cash kita harus masih lumayan tinggi, itu ya aku lihat. Begitu indeks mengalami koreksi yang material, baru kita naikin posisi stok kita. Karena memang kondisi sekarang ini belum kondisi yang full bullish. Selalu harus jaga rasio, kira-kira seperti itu. Oke, belum pecah bisulnya gitu Belum kata pecah, Pak nah ya itu tuh, udah paham. Belum pecah bisulnya, itu mesti pecah dulu. Lalu kalau kondisi Oke. gini-gini itu, kalau kentang gini itu lelah. Katanya mau naik, aduh positif ya, ternyata gagal lagi. Oh, kecewa, turun, kayak gitu kan. Nyangkut. Iya. Nah, itu tuh jangan-jangan. Siklus siklus FOMO nyangkut cut loss, FOMO nyangkut cut loss, kurang-kurangin. Bukan itu waktunya. Akan lebih yang paling menghenaskan di kondisi kayak gini, di sekarang kita udah beli, ketika udah turun banyak nggak ada duit buat beli, itu lebih ngenes lagi. Pengalaman pribadi. Perih, Perih. perih, perih. Aduh, nggak bisa nyerokin nanti ya. Gak bisa nyerokin itu lebih perih, lebih perih. Oke, jadi sekarang tradingnya pakai uang main-main aja ya. Sekedar Iya, untuk nah mengasah selalu dapat duit kelincahan. di market selalu. Oke, Bang Fahrul berarti posisi cash ratio saat ini berapa persen? Biar tahu Ya, ya kita. kalau aku sih posisi cash ratio sebaiknya apa namanya ya, di atas 50% lah ya, 50 60 oke tuh. Oke, oke. Nanti ini udah di record, akan di save. Nanti akan ada di akunnya Trimegah versi yang lebih rapi karena akan diedit juga. Kalau yang versi pure begini apa adanya ada di Instagram Cici Alin. Oke. Oke. Pak Warul, makasih banget. Ditanyain nih, kapan sesi kedua? Wah, kapan Pak? Wah, nanti itu kita atur ya. Ketika Oh, sudah pecah. wah, masih Nah, lama dong kayaknya. kita nggak tahu kapan kan. Gitu We kita never lihat. know Pokoknya ya. begitu sudah pecah langsung kita bikin ya acaranya ya. Oke, langsung di-spill watchlist-nya Spill. Pak Fahrul. Iya. Oke, teman-teman disclaimer on, kode emiten atau sektor yang disebutkan di sini adalah hanya untuk pembahasan aja, untuk fungsi edukasi, bukan ajakan jual beli, sesuaikan dengan profil risiko masing-masing dan kerangka waktu. Terima kasih Pak Fahrul Fulvian sudah berbagi Kasih. ilmu dan pengalaman, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung bersama kita semua. Tadi tampaknya all time high-nya kurang satu orang lagi ya. Jadi nggak nyampe 1.000 tadi, masih 999. Terima kasih Oh, semuanya. oke, makasih. Sampai ketemu lagi di Oke, acara selanjutnya. thank Bye. you, bye.